Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdi wa rasulih. Wa ala alihi wa ashabihi min ba'dih. Sahabat Ma'nawi Channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini saya ingin mengulang kembali pelajaran kitab Al-Ajurumiyah. Dari babul kalam, dari bab pertama ini, sampai terakhir di satu video. Nah, meskipun pembahasan kitab ini sudah ada di channel ini, tetapi saya ingin mengulangi lagi karena ada beberapa alasan. Pertama, misalkan menurut sebagian peserta yang selalu aktif mengikuti channel ini, katanya huruf-hurufnya terlalu kecil, sehingga mereka kesulitan untuk memahami. Karena itu saya buatkan dengan huruf yang lebih besar. Kemudian yang kedua, pada pembahasan kitab Al-Ajurumiyah terdahulu, memang fontnya ini agak buram ya. Kalau teman-teman yang mengikuti tuh di postingan-postingan awal terutama, itu fontnya agak buram, maka butuh lebih jelas lagi fontnya. Maka saya berikan font-font seperti ini yang lebih jelas terang. Kemudian yang ketiga, memang ada juga beberapa yang perlu dibenarkan di dalam pembahasan ini. Makanya saya buat lagi. Yang mudah-mudahan dengan format yang seperti ini, ya, terutama bapak-bapak, ini bisa lebih mudah memahami. Baik, langsung saja saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darini amin ya rabbal alamin. Babul kalami. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Wa aqsamuhu thalathatun. Ismun wa fi'lun wa harfun jali ma'nan. Saya berikan penjelasan di sini sebagaimana format kitab Mutammimah. Al-kalam. Jadi bab pertama di kitab Al-Ajurumiyah ini adalah babul kalam. Apa itu kalam? Secara bahasa, kalam adalah ucapan, perkataan, pembicaraan, dan kalimat-kalimat sejenis yang menunjukkan makna ini. Ini secara bahasa. Tetapi di dalam pembahasan ilmu nahwu, bukan definisi bahasa seperti ini yang dimaksud. Ya. Jadi jangan mengacu ke definisi bahasa. Lantas apa? Nah ini ya, ada 4 nih unsurnya disebut kalam atau tidak. Yang pertama, al-lafzu. Ini saya tidak memberikan harokat. Ya. Tapi insya Allah mudah ya diingat. Al-lafzu. Nah, apa artinya lafzu? Nanti saya berikan definisi. Kemudian yang kedua al-murakkabu, yang ketiga al-mufidu, dan yang keempat bil wad'i. Nah, harus ada 4 unsur ini barulah kemudian disebut al-kalam. Definisinya al-lafzu adalah, ini definisinya menggunakan bahasa Arab lagi, karena di dalam kitabnya begitu. As-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyyati. As-sautu al-mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyyati adalah saut. Saut itu suara. Jadi al-lafzu adalah suara. Nah, ketika adalah suara berarti bukan tulisan. Nah, suara al-mustamilu yang mencakup ala ba'dil hurufil hijaiyah, atas sebagian huruf-huruf hijaiyah. Jadi suaranya harus tersusun atas sebagian huruf hijaiyah, bukan yang lain. Contoh doroba. Nih, saya mengucapkan doroba. Itu adalah al-lafzu, lafaz itu. Kenapa? Karena suara, dengar kan? Terdengar. Dan menggunakan sebagian huruf hijaiyah yaitu dod, ro, dan ba. Nah, ini huruf hijaiyah. Sementara brem, itu bukan al-lafzu. Ya, kendati suara tetapi tidak menggunakan sebagian huruf hijaiyah. Kemudian al-murakkabu artinya matarakkaba min kalimataini fa aktsar, adalah sesuatu yang tersusun. Tarakkaba itu tersusun, min kalimatain dari 2 kalimat, dari 2 kata. Jadi kalimat ini artinya kata, dari 2 kata atau lebih. Nah, contohnya doroba zaidun. Ini 2 kata, doroba dan zaidun. Maka ini sudah memenuhi unsur yang kedua, yaitu murakkab. Nah, tapi kalau cuma al-lafzu dengan murakkab saja, ini belum bisa disebut al-kalam. Karena harus memenuhi unsur yang ketiga, yaitu al-mufidu.
yang artinya adalah ma afada faidatan yahsunu sukutu 'alaiha minal mutakallim wasami'. Ma afada sesuatu ya, afada faidatan yang memberikan faidah, yang memberikan arti, yang memberikan pemahaman. Yahsunu sukutu yang ya, yahsunu sukut. Ya, sukut itu artinya diam, yahsun itu baik atau sempurna. Yang sempurnanya diam. Jadi diam yang sempurna itu atau diam yang bagus itu adalah diam yang paham. Ya. Bukan diam yang mengandung tanda tanya. Nah, jadi sesuatu itu memberikan faidah yang dengan faidah ini yahsun sukut. Ya. Ya. Yang membuatnya diam sempurna, yaitu diam yang paham. Alaiha, ya, terhadap faidah tersebut, ya, terhadap makna tersebut. Minal mutakalim, baik itu dari si pengucap, ya, mutakalim, wasami ataupun si pendengar. Jadi dua-duanya paham. Yang mengucapkan memahami apa yang dia ucapkan, dan yang mendengar itu juga paham apa yang diucapkannya tanpa ada lagi muncul tanda tanya. Itulah yang disebut dengan al-mufid. Kemudian yang keempat, bil wad'i. Apa itu wad'a? Nah, artinya adalah, nah ini contohnya dulu. Daraba Zaidun aliyan. Daraba Zaidun aliyan. Ini sudah mufid. Ya, karena sudah dipahami. Kalau ini tidak bisa nih. Daraba Zaidun. Zaid memukul. Ya. Coba ketika saya mengatakan daraba Zaid. Pasti si pendengar itu masih muncul tanda tanya. Apa yang dipukulnya? Masa ujug-ujug Zaid memukul. Tapi kalau daraba Zaidun aliyan. Zaid telah memukul Ali. Nah, itu memberikan faedah. Memberikan makna yang dipahami. Nah, kemudian yang terakhir bil wad'i. Ay bil qasdi au biwad'il arabi. Jadi bil wad'i ini, wad'a ini ada dua ya, maksudnya. Pertama bil qasdi dengan maksud, ya, dengan sadar, ya, dengan tujuan, ya, dengan niat, itu bil qasdi. Nah, lawan bil qasdi apa? Misalkan orang gila itu tak mungkin dia punya maksud ketika mengucapkan sesuatu. Atau orang tidur, orang ngigau, itu tak mungkin punya maksud. Sehingga perkataan orang gila, orang ngigau itu tidak mungkin bil qasdi. Ya, sehingga keluar dari definisi kalam ketika dia berbicara. Berarti hakikatnya tidak berkalam. Yang kedua biwad'il arabi, dengan wad'anya Arab. Ya, wad'anya ini kama wad'ahul arabu, ya, yaitu menggunakan bahasa Arab. Ya, sebagaimana yang orang Arab ucapkan, yaitu menggunakan bahasa Arab. Maka bahasa-bahasa selain Arab itu tidak termasuk wadha, sehingga keluar dari unsur al-kalam. Contohnya masih sama ya, daraba Zaidun aliyan. Nah, inilah yang dimaksud dengan al-kalam, yaitu al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Sampai di sini paham ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, saya simpulkan definisi kalam ini begini. Al-kalam, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menggunakan standar unsur ini, adalah sebuah ucapan berbahasa Arab yang tersusun dari dua kata atau lebih, yang dapat dimengerti maksudnya dan diucapkan dengan sadar, ya, dengan sadar. Ini definisi yang saya buat, ya. Berikutnya waqsamuhu salasatun, pembagiannya. Pembagian apa? Pembagian kalam ada 3. Ya. Nah, ketika orang berkalam, nah, di dalam penggalan-penggalan kalamnya itu ada 3 bagian. Ya, berarti ada varian-varian kata, ya, di dalam kalamnya itu yang berbeda-beda. Nah, ternyata cuma 3 saja. Sekalipun banyak orang berbicara, itu ada 3 varian kata saja di dalam kalamnya. Ismun wa fi'lun wa harfun jali ma'nan. Adalah isim, fi'il, dan huruf yang punya makna, yang datang dengan makna. Di penyusun kalam ada 3. Ya. Pertama ismun, pasti di dalam rentetan dan runtutan, ya, ucapan orang yang berbahasa Arab itu terdiri dari berbagai kata. Nah, ternyata cuma 3 saja. Ismun, fi'lun, dan harfun. Apa itu isim? Definisinya adalah
kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam tuqtaron bizamanin wad'an. Kalimatun adalah sebuah kalimat. Isim adalah sebuah kalimat. Dalat ala ma'nan yang menunjukkan atas suatu makna fi nafsiha di dalam dirinya. Nah, ini mengeluarkan dari di dalam yang lain. Di dalam dirinya. Walam tuktaron dan tidak disertai. Ya, tuktaron tidak disertai, tidak ditemani. Bizamanin dengan unsur waktu. Wad'an ya, sebagaimana yang diletakkan oleh ahli bahasa, yaitu orang Arab ya, dalam hal ini. Nah, ini saya terjemahkan. Isim adalah sebuah kata yang menunjukkan suatu arti pada dirinya dan tidak disertai waktu. Contohnya baitun. Bait. Apa artinya bait? Rumah. Nah, baitun itu punya arti, yaitu rumah, punya madlul, ya, punya musamma bih, ya, bentuk yang ditunjuk oleh kata bait itu kita paham, itu rumah. Nah, berarti punya arti. Hanya saja dia tidak disertai unsur waktu. Tidak ada misalkan sedang rumah, akan rumah, ya kan? Gak ada kan? Telah rumah, pasti tidak bakalan bisa dimengerti. Karena isim itu tidak ada unsur waktu. Ini yang pertama. Kemudian penyusun kalam yang kedua adalah fi'lun. Ya, fi'lun ini atau kata kerja ini definisinya adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha, adalah sebuah kalimat yang menunjukkan atas makna, atas arti, fi nafsiha di dalam dirinya, waqturinat bizamanin wad'an, dan disertai atau ditemani, diikutkan, disertakan bizamanin dengan unsur waktu, wad'an sebagaimana yang diletakkan oleh orang Arab. Itu sebagaimana yang dipahami oleh orang Arab, ahli bahasa. Dalam hal ini orang Arab. Nah, itu definisi fi'il. Jadi gampangnya fi'il itu kalimat yang punya arti dan ada unsur waktu. Fa in dalat tilkal kalimatu ala zamanin madin, kalau ya kalimat tersebut ya dalat tilkal kalimatu, kalimat itu menunjukkan ala zamanin madin atas waktu yang telah lampau, fahyal fi'lul madi, maka yang demikian itu namanya fi'il madi. Wa indalat ala zamanin, tapi kalau menunjukkan ya, kalimat tersebut itu ala zamanin atas suatu waktu, yahtamilul hal yang memungkinkan waktu hal, waktu sekarang, wal istiqbal, dan juga mungkin untuk sesuatu yang akan datang, sekarang atau nanti gitu yang akan datang, fahiyal fi'lul mudhari'u, maka yang demikian itu namanya fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' secara waktu bisa sekarang, hal, atau yang akan datang. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa indalat ala talabi syai'in, ya, kalau ya, kalimat tersebut menunjukkan atas tuntutan terhadap sesuatu, permintaan terhadap sesuatu, permintaan untuk melakukan sesuatu, fil mustaqbal, ya, di waktu yang akan datang. Nah, berarti kalau fil amr ini, ya, ini untuk sesuatu yang akan datang. Fahiya fi'lul amri, maka yang demikian itu namanya fi'l amr. Ini yang saya artikan sampai sini aja ya. Ini sampai ke bawah tidak saya artikan. Makanya saya berikan warna yang berbeda. Fi'il adalah sebuah kata yang menunjukkan suatu arti pada dirinya dan disertai waktu. Jadi ada tiga tuh ya. Fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Contohnya, zahaba, ya, telah pergi. Ini fi'il madhi. Kemudian yazhabu, ya, sedang atau akan pergi. Ini fi'il mudhari. Kemudian izhab, pergilah. Ini namanya fi'il amr. Tuntutan untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Karena fi'il amr ini pasti ya untuk yang akan datang. Idhab, pergilah. Pasti saat itu dia sedang belum pergi, ya belum pergi. Makanya idhab, pergilah ya untuk sesuatu yang akan datang. Itu secara waktu. Ini penyusun kalam yang kedua itu fi'lun. Kemudian yang ketiga harfun. Apa itu harfun? Harfun adalah kalimatun, adalah sebuah kalimat dalat ala ma'nan yang menunjukkan atas suatu arti fi ghairiha, ya, di selainnya, ya di tempat yang lain. Nah, ini yang membedakan ya. Kalau isim fi'il itu maknanya itu fi nafsiha, ya, di dalam dirinya. Sementara huruf maknanya itu bukan pada dirinya, melainkan pada yang lain, ya. Makanya kita perlu memahami
ketika huruf ini bertemu dengan kalimat ini artinya apa, kalau bertemu dengan kalimat ini artinya apa, itu akan berbeda-beda. Jadi huruf adalah sebuah kata yang memiliki arti pada selainnya. Contoh misalkan bi, ba, ini lam, waw. Nah, cuma ini contoh saja. Adapun maknanya ini variatif ya. Ini maknanya tidak satu. Makanya ini maknanya itu tergantung dia berjumpa dengan kalimat apa. Nah, ini arti dari fi ghairiha ini. Nanti insya Allah pembahasan ini akan ketemu ya. Atau barangkali sudah ya. Ketika saya membahas misalkan macam-macam huruf waw, ya, itu sudah ada di channel ini. Nah, kita sudah belajar pembahasan kalam, kemudian penyusun kalam. Ada apa unsur-unsur kalam tadi yang pertama sudah dibahas. Yang 4 itu, kemudian penyusun kalam ada isim, fi'il, dan huruf. Kemudian yang ketiga, ini ciri-cirinya. Nah, jadi mungkin kita kan punya kendala nih untuk menentukan sebuah kalimat. Ini kalimat isim, fi'il, atau huruf. Ya, kendala apa? Kendala arti, kita tidak tahu artinya. Karena itu kita bisa kenali dengan ciri-cirinya yang bisa dilihat. Saya baca dulu. Falismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alif wal lami wa hurufil khafdi. Wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi rubba wal ba wal kaf wal lam wa huruful qasami wa hiya al waw wal ba wa ta'u. Wal fi'lu yu'rafu biqad was sin was sawf wa ta'i ta'nits sakinati wal harfu ma la yaslu ma'hu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Jadi alamatul kalimah, tanda-tanda kalimah, berarti tanda kalimat isim, fi'il atau huruf. Pertama, tanda kalimat isim. Nah, ada 4. 1 bil khafdi. Ini istilah khafad ini. Nah, contoh daripada yang disebut dengan khafad ini misalkan jer. Seperti Zaidun fid dari. Nah, kalimat ad-dari ini pastilah kalimat apa? Kalimat isim. Apa tandanya? Nah, ini. Khafad, yaitu kasroh. Kemudian yang kedua bitanwini dengan tanwin. Jadi kalau ada kalimat bertanwin, an, in, un, ya, ban, bin, bun, tan, tin, tun, dan seterusnya, ya, itu pastilah kalimat tersebut kalimat isim. Seperti Zaidun, Zaidan, Zaidin, dun, dan din. Nah, ini adalah tanda kalau kalimat ini, ketiga-tiganya ini, kalimat isim. Kemudian yang ketiga bidukhul al. Kalau ada alif dan lam, ya, maka kalimat tersebut juga pasti kalimat isim. Seperti alhamdu. Alhamdu, kalimat alhamdu ini kalimat isim karena ada alif lamnya. Nah, ini tandanya ya. Kemudian yang keempat, tandanya adalah bidukhul hurufil khafdi. Kemasukan huruf khafad. Ya, tentu di depannya. Ya, contohnya minal masjidi. Kalimat al-masjidi ini adalah kalimat isim. Apa tandanya? Karena ada huruf khafad di depannya. Nah, bukankah ini juga ada khafad masjidi kasroh? Iya. Bukankah ada alif lam juga sebagai tanda isim? Ya, berarti di dalam satu kalimat itu tanda isimnya itu bisa lebih dari satu. Begitu ya. Nah, huruf khafad itu ada min, ila. Huruf khafad itu huruf jar ya. Min, ila, an, ala, fi, ruba, bikali. Wa huruf al-qasam. Dan huruf qasam, huruf yang digunakan untuk sumpah. Yaitu waw, ba, dan ta. Wallahi, billahi, tallahi. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Ya. Wallahi, billahi, tallahi. Jadi huruf qasam itu menjerkan isim. Ya. Nah, ini tanda-tanda daripada kalimat isim. 4 ya. Di kitab Al-Ajurumiyah ini. Hafalkan ya. Khafad, tanwin, alif lam, dan kemasukan huruf khafad. Kemudian al-fi'al. Ya. Al-fi'lu tandanya adalah ada 4 juga. 1 diawali oleh qad. Ya, seperti qad qamat as-salatu. Kalimat qamat ini pastilah kalimat fi'il. Kenapa? Karena ada tanda. Apa tandanya? Qad di depannya nih, qad. Dan perlu diingat qad ini bisa masuk ke fi'il madhi seperti contoh ini dan juga bisa masuk ke fi'il mudhari'. Nah, cuma nanti kalau masuk ke fi'il mudhari' artinya jadi berbeda pada qad yang masuk ke fi'il madhi. Nah, makanya tadi huruf itu kan maknanya berada di tempat yang lain. Ini contohnya nih. Qad qamat. Ini arti qad di sini taukid. Ya. Sungguh. Ya, faedahnya faedah taukid. Sungguh. Ya. Qamat as-shalah, telah berdiri as-shalah, salat, ya. Nah,
ini kalau masuk ke fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari ini artinya justru kadang-kadang. Misalkan qad takunu apa al-maslahah, ya. Qad yakunu apa misalnya? Qad yakunu Zaidun aliman, ya. Zaid kadang mengerti. Kadang-kadang mengerti, kadang-kadang enggak. Nah, itu qad, ya. Jadi kalau ke fi'il mudhari artinya kadang-kadang, ahyanan. Kemudian yang kedua tandanya sin. Seperti saya alamun. Ya alamun ini adalah fi'il, pasti kalimat fi'il. Kenapa begitu? Karena ada tanda yaitu sin, sa. Apa artinya sin di sini? Sin, sa ini artinya akan. Ya, mereka akan mengetahui. Kemudian yang ketiga saufa, seperti saufa ta'lamun. Ya, ta'lamun pasti kalimat fi'il, ya, karena ada tanda yaitu saufa. Kemudian yang keempat ta'nits as-sakinah, ya. Ta'nits as-sakinah ini yang keempat, ini nomornya ini turun. Pengaturan nih. Pengaturannya. Ta'nits sakinah, ta'nits. Ta'nits sakinah itu seperti ini nih. Ini ta'nits as-sakinah yang sukun. Tak untuk perempuan yang sukun. Seperti zahabat. Nah, kalimat zahabat pastilah kalimat fi'il. Karena apa? Karena ada tandanya itu ini nih. Ta'nits as-sakinah yang sukun. Alimat laisat ini juga pasti kalimat fi'il karena ada tandanya. Kemudian yang ketiga, apa itu huruf? Apa itu tanda huruf? Tanda huruf ma la yasluhu adalah sesuatu la yasluhu ma'ahu yang tidak cocok bersama dia dalilul ismi tanda isim wala dalilul fi'li dan juga tanda fi'il. Jadi sebuah kalimat yang padanya tidak ada tanda fi'il dan juga tidak ada tanda isim, maka itulah tanda dari kalimat huruf. Nah, begitu ya, gampang ya, untuk mengetahui tanda huruf itu. Kalau tidak ada tanda fi'il dan juga tidak ada tanda isim, maka dia termasuk kalimat